insektisida dan resistensi, tapi resistensi tidak banyak ya. Hanya yang penting kamu tahu saja ragam resistensi insektisida yang terjadi, yang memang sudah banyak akhir-akhir ini ya. Ditanyakan resistensi obat. Nah, ini resistensi obat nyamuk pada serangga ya. Nah, ini konsep pengendalian serangga. Jadi kalau kita ngomongin serangga itu tidak cuma nyamuk, ada lalat, ada hewan yang lain ya, seperti kutu ya, itu juga bisa dilakukan pengendalian. Jadi kalau mengendalikan tuh beda dengan memberantas. Kalau memberantas itu adalah istilah sampai kita hilangkan benar ya, sampai ke stadium yang kita bisa dapatkan dari telur, larva, pupa, dewasa. Kalau pengendalian ini adalah tindakan bijaksana oleh manusia untuk mengendalikan populasi serangga, tapi bagian yang dewasanya saja yang siap menularkan atau siap menjadi vektor ya, baik itu vektor mekanik maupun menjadi host perantara. Nah, itu adalah konsep pengendalian. Jadi yang kita kendalikan adalah populasi dewasa yang siap menularkan penyakit pada manusia. Nah, kalau kemarin itu kita memberantas, sekarang istilahnya kita mengendalikan ya. Jadi kita stadium yang paling rawan dan lokasi waktu di mana paling banyak serangga berkumpul, itu yang kita lakukan pengendalian. Prinsipnya ada 5, ada harus efektif, kemudian murah, mudah, aman, dan diterima masyarakat ya. Ini adalah prinsip dari pengendalian vektor. Macam-macam pengendaliannya, ada yang bersifat alami, ada yang buatan. Yang alami ini biasanya kita menunggu natural ya, pergantian musim misalnya, atau iklim, topografi. Nah, itu ada beberapa yang dapat menyebabkan berkurangnya populasi suatu vektor ya. Iklim panas, kering, tandus itu tidak baik bagi pertumbuhan serangga. Kemudian angin yang terlalu kencang itu juga mengganggu populasi. Pada iklim-iklim tertentu atau musim tertentu juga ada penyakit yang bisa menjangkiti populasi serangga dalam jumlah yang besar, misalnya parasit atau jamur pada suhu dan iklim yang dingin, yang kemudian bakteri, virus ya. Jadi di serangga sendiri ada parasitnya bagi mereka ya, baik itu berupa jamur, bakteri maupun virus. Kemudian memperbanyak atau ketika populasi predator meningkat, nah itu juga bagian dari natural control ya. Jadi kalau ada populasi burung, katak, dan cicak banyak di suatu daerah, maka itu menyebabkan pengendalian dari jumlah serangga. Ketidakadaan burung, katak, cicak sebagai predator itu juga bisa menyebabkan populasi serangga, terutama yang menjadi vektor, itu meningkat. Itu yang alami. Yang alami ini biasanya tidak bisa kita intervensi, kita mengikuti adanya kehadiran mereka secara natural ya. Jadi iklim, cuaca, suhu itu tidak bisa kita kontrol. Yang kita bisa kontrol adalah pengendalian secara artifisial. Walaupun ada yang pengontrolannya membutuhkan dana dan upaya yang besar, seperti pengendalian berupa modifikasi lingkungan, pengendalian berupa legal control, itu butuh ya effort yang besar, dana yang besar, dan butuh dari pemerintah, biasanya support dari pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Yang bisa kita lakukan sehari-hari adalah pengendalian misalnya dengan cara mekanik, fisik, kimiawi, ya, biologi. Genetik biasanya dilakukan pada upaya di laboratorium yang biasanya dilakukan untuk hama penyakit pengganggu tanaman ya. Kalau di kita sebagai kontrol vektor dari penyakit akibat tular vektor itu belum ada rekayasa genetika. Rekayasa genetika itu sudah dilakukan pada beberapa penyakit tular vektor pada tanaman ya, hama penyakit tanaman. Nah, itu beberapa serangganya itu sudah bisa dilakukan
rekayasa genetik untuk mendapatkan keturunan yang steril misalnya ya. Itu bisa dilakukan. Kemudian, nah yang pertama artificial control, memodifikasi lingkungan. Ini aman ya. Namun perlu kita pahami adalah pengaturan keseimbangan ekosistem ya. Jadi jangan serta-merta kita memodifikasi lingkungan untuk mengurangi populasi serangga atau vektor penyakit, namun akan meningkatkan populasi yang lain dalam rantai makanan ya, itu juga tidak boleh. Misalnya kita lakukan pengaturan sistem irigasi, pengubahan rawa menjadi sawah, penimbunan tempat air yang tergenang. Nah, ini ada plus minusnya. Jadi kalau misalnya kita melakukan modifikasi lingkungan dari yang awalnya rawa, jadi banyak nyamuk Mansonia misalnya di situ, kemudian kita lakukan modifikasi menjadi area persawahan, hati-hati juga banyak Anopheles pagus ya, dan banyak Anopheles barbirostris, Anopheles lainnya sebagai vektor penyakit malaria ya. Jadi ini juga harus dilakukan modifikasi ini, keseimbangan ekosistem juga. Mansonia kan kita tahu penyakit tular vektornya menularkan penyakit filariasis. Kemudian ternyata kita ubah menjadi sawah, persawahan ya, sistem irigasi. Nah ini malah Mansonianya tidak ada, nanti Anophelesnya yang meningkat ya. Nah itu juga perlu dipertimbangkan. Jadi ini butuh dana, tenaga, dan pengertian dari masyarakat. Tenaga dananya biasanya dari pemerintahan ya, walaupun tidak menutup kemungkinan aspek swasta juga membantu. Enggak ini dia. Ini ya yang bisa kita lakukan sejauh ini, manipulasi lingkungan ya, boleh ya, untuk melakukan pembersihan dan pemeliharaan lingkungan sehingga tidak menjadi tempat perindukan ya. Misalnya kita menanam tanaman bakau untuk membatasi perindukan Anopheles sundaicus ya. Kemudian membuang tanaman air seperti eceng gondok, Cornea crassipes, itu untuk sebagai tempat perindukan Mansonia. Nah, di samping modifikasi lingkungan, manipulasi lingkungan untuk pembersihan dan pemeliharaan juga penting ya. Jadi antara modifikasi dan manipulasi itu harusnya berjalan beriringan ya, berjalan bersama. Kita melakukan perubahan bentuk ekosistem lingkungan, harus juga dilakukan pemeliharaan ya, sehingga tidak ada yang nantinya malah justru populasinya malah mendominasi dibanding yang sejak awalnya baik-baik saja malah justru meningkat. Modifikasi lingkungan karena meningkatkan populasi nyamuk Aedes aegypti misalnya. Jadi di daerah tertentu itu ada rawa, banyak Mansonianya, kemudian ditimbun untuk menjadi perumahan, yaitu modifikasi lingkungan. Nah, jangan lupa modifikasi lingkungan ini kan pasti akan meningkatkan hal-hal tertentu bila tidak dipelihara dengan baik ya. Jadi komplek perumahannya, kemudian ada bekas sisa-sisa bangunan komplek perumahan yang dapat menjadi tempat penampungan air. Nantinya malah justru bukan Mansonia yang lagi yang ada, tapi nyamuk Aedes aegypti yang memang senang di artificial penampungan yang berbentuk sifatnya buatan ya. Nah ini jangan sampai seperti itu. Jadi antara modifikasi dan pemeliharaan itu berkesinambungan dan beriringan. Yang dua tadi butuh upaya yang besar, butuh dana, dan butuh kebijakan dari pemerintah, kemudian bantuan dari masyarakat. Nah, kalau yang secara sifatnya pribadi, misalnya melakukan kontrol secara mekanik, ya, memakai alat yang langsung dapat membunuh, menangkap, menghalau, menyisir, mengeluarkan serangga tahap dewasa, ya. Misalnya pakai tangan itu mekanik sudah, kemudian pakai kawat kasa, wire netting yang ada di jendela, ya. Kemudian pakai fly paper, pakai perangkap lalat ya yang hinggap. Nah, ini ada glue-nya, ada lem-nya. Nah, itu juga termasuk yang mekanik ya. Nah, ini contoh yang mekanik. Nah, ini banyak ya kita temukan misalnya di warung-warung makan. Fly paper ini ya. Walaupun kadang-kadang ada yang pakai sifat kimia, panas ya. Pakai lilin itu sifat kimia.
Ya, sifat fisika dan kimia itu pengendalian secara fisik pakai panas ya. Yang sifat fisik yang pakai panas itu. Pakai lilin. Pernah lihat rumah makan yang ada lilinnya? Nah, itu sebenarnya pengendalian lalat ya, salah satu vektor ya. Atau ada lem ya yang ada. Nah, ini kawat nyamuk. Ini di rumah-rumahnya, di kos-kosannya masih ada kawat nyamuk ya. Nah, ini semua adalah mekanik. Sekarang fisik yang tadi ya, pakai panas, pakai pembekuan, pakai penyinaran, pakai angin. Nah, itu sifat fisika ya, physical control. Alat listrik misalnya suara angin itu kalau adik-adik pernah ke mall, terus pintu masuknya otomatis ya, berdasarkan suhu tubuh ataupun apa namanya detektor ya. Nah, itu di atasnya pasti ada hembusan angin yang kuat. Nah, itu salah satu kontrol, physical control, mencegah lalat ataupun nyamuk masuk ke dalam ruangan mall ya. Tuh. Atau lampu. Nah, pernah lihat lampu biru, lampu kuning yang ada di restoran yang diletakkan di dinding-dindingnya, itu salah satu kontrol secara fisik untuk menghalau lalat atau nyamuk datang ke area tersebut ya. Ya, sifatnya menarik perhatian. Jadi bukan lampunya. Jadi lampunya menarik perhatian, warnanya kuning, warnanya biru. Nanti ketika dia masuk ada arus listrik pendek yang nyetrum dia. Nah, jadi nyamuknya mati ya. Nah, ini contohnya. Ini banyak di restoran-restoran ya. Bisa dilihat. Nah, ini wire netting di sini itu adalah yang bikin nyetrum dia ya di dalam, tapi kalau di luar nyetrum kita pula ya. Nah, yang di dalam ini di dekat lampunya itu ada. Nah, itu arus listriknya juga ada. Nanti dia datang, dia seneng warna kuning, warna biru ini sebagai pemikat ya. Nanti dia masuk, nanti akhirnya kesetrum di sini dan mati. Terus paling sering tiap hari kita lakukan pengendalian secara kimia ya. Membunuh serangga atau sekedar menghalaunya saja itu bisa ya. Kalau menghalau saja contohnya repelen. Repelen itu tidak membunuh tapi menghalau dengan bau-baunya ya, dengan ininya, bahan kimianya ya. Kemudian insektisida itu membunuh, biasanya membunuh ya. Membunuh dalam jumlah yang cukup banyak ya, cakupannya juga cukup luas. Cuman bahayanya, kekurangannya ada resistensi nanti dan pencemaran lingkungan ya. Biasanya ada penumpukan jumlah ya dari chemical control ini pada area-area tertentu yang terus-menerus diberikan semprotan ya, insektisida. Biologi ini mungkin beberapa daerah masih menerapkan menggunakan predator ya, iwak tempalo, iwak nila itu adalah predator bagi larva ya, jadi dia makan larvanya. Kemudian penyakit yang mengendalikan, pernah ini baca yang lagi tren sekarang Wolbachia. Jadi inokulasi memasukkan Wolbachia ke dalam nyamuk Aedes aegypti. Ya, upayanya untuk mematikan nyamuk tersebut ya tanpa harus menggunakan insektisida. Ya, jadi populasinya terkontrol. Jadi tidak membunuh semuanya tapi menyebabkan populasinya terkontrol ya, sehingga peluang dia menularkan penyakit DBD itu berkurang ya ke dalam manusia. Kalau populasinya banyak, itu peluang juga dia menggigit hubungan vektor host dan patogen itu makin ya untuk menularkan penyakit. Ya, jadi menginokulasi bagi serangga itu sendiri itu bisa digunakan sebagai kontrol biologi ya.
Misalnya tungau air itu tungau ya, tungau air sendiri itu bisa masuk ke dalam tubuh vektor, nanti bisa menyebabkan penyakit dan akhirnya dia mati ya. Jamur juga, Coleomycetes stegomigae itu juga bisa menyebabkan kematian pada nyamuk ya. Genetika tadi lebih banyak digunakan pada hama penyakit tanaman. Kalau kita sendiri belum ada rekayasa genetikanya ya. Yang ada kita baru menginokulasikan bakteri yang memang penyakit bagi nyamuk ya, bagi Aedes aegypti misalnya Wolbachia tadi ya. Dalam jumlah yang banyak dianya bisa menyebabkan gangguan metabolit dan gangguan di dalam tubuh nyamuk tersebut ya. Kita memberikan radiasi kepada nyamuk untuk supaya yang milnya itu jadi steril, yang jantannya jadi steril, harapannya tidak bisa kopulasi atau kawin ya. Kalau steril tidak bisa kawin, akhirnya tidak bisa memiliki keturunan nyamuk yang lainnya ya. Legal control ini karantina harus dilakukan pada tempat-tempat tertentu yang memang lagi endemis penyakit tular vektor misalnya atau ada outbreak ya dari penyakit tular vektor. Tapi karantina ini udah jarang sekali dilakukan. Terakhir kita karantina corona ya, penyakit virus. Kalau penyakit misalnya sekarang tidak lagi dilakukan pembatasan perjalanan ya, misalnya pada penyakit tertentu yang diakibatkan oleh kejadian outbreak DBD itu seharusnya orang dengan datang dari daerah A yang endemisitasnya meningkat atau terjadi outbreak pada penyakit tular vektor itu tidak boleh datang dan kita tidak boleh datang dan dia tidak boleh keluar ya. Itu karantina. Sekarang sudah tidak lagi, bahkan corona juga tidak lagi dilakukan karantina ya, Dek ya. Boleh. Kenapa karantina? Karena beberapa vektor itu bisa masuk, bisa terangkut secara tidak sengaja dalam proses transportasi. Ya. Lewat kereta, lewat udara, itu bisa. Lewat kapal, jalur laut itu bisa ya. Jadi bahaya kalau misalnya vektor tersebut masuk dan tidak sengaja terangkut, pindah dari lokasi kemudian insektisida. Nah, kita bicarakan insektisida secara kalau tadi kita mengetahui beberapa macam cara pengendalian, sekarang kita lebih ke fokus kepada pengendalian secara kimia dengan menggunakan insektisida. Jadi kata lainnya ini adalah insekta itu serangga, sida itu pembunuh atau membunuh ya. Jadi insektisida itu membunuh serangga. Pestisida itu membunuh juga serangga, tapi tidak hanya serangga, secara umum membunuh penyakit atau membunuh yang disebut dengan hama, itu pestisida ya. Jadi umum, bisa juga penyakit serangga yang lainnya ya. Nah, ini membunuh serangga. Bagaimana insektisida masuk ke dalam tubuh serangga itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, racun kontak. Jadi nempel ke permukaan epidermis atau eksoskeleton dari bagian serangga. Mau nempel di kaki, biasanya di kaki ya, nempel di sayap, nempel di bagian torak, dorsal, eksoskeletonnya itu bisa masuk dan akhirnya bahan kimianya bisa masuk ke dalam serangga ya lewat racun kontak. Kadang-kadang juga bisa lewat makan ya. Jadi dia menghisap bagian dari makanannya yang kita sudah lumuri insektisida sebelumnya. Racun perut, nah ini juga lewat menghisap ya. Masuk serangga menjadi masuk insektisida lewat mulut. Biasanya pada serangga-serangga yang memiliki bentuk mulut yang menggigit, nah itu mudah kita lakukan
pemberantasan dengan racun perut ini, atau mulut lekat hisap ya bentuknya. Kemudian racun serangga lewat pernapasan. Nah, ini ya lewat dari spirakelnya kita tahu organ pernapasan dari serangga itu spirakel namanya ya. Lalat, kemudian nyamuk itu organ pernapasannya spirakel. Nah, dia bisa masuk lewat spirakel, terutama insektisida yang dalam bentuk aerosol, partikel, mikropartikel ya. Nah, itu bisa masuk lewat spirakel. Nah, ini gambarnya bagaimana dia masuk lewat eksoskeleton, lewat saluran cerna, bisa lewat mulut ya, termakan, terhisap, itu dari saluran cerna semua. Kalau saluran pernapasan lewat hidungnya ya, masuk lewat hidungnya. Jadi lewat spirakelnya masuk, kemudian menuju ke trachea, akhirnya dia ke susunan saraf pusat dari nyamuk ya. Jadi ada 3 bentuk cara masuknya. Kalau saluran pencernaan ini biasanya kita gunakan pada serangga seperti kutu. Kutu kan menghisap terus menggigit ya. Nah, ini menggigit. Nah, bagian yang ini kita biasanya masuk racunnya masuk lewat mulut atau saluran cerna ya. Dinding atau kontak tubuh ini biasanya pada semut yang kita kasih penait kapur semut. Nah, itu kontak ya dengan exoskeletonnya bisa sekaligus bisa masuk lewat saluran cernanya, itu juga bisa mati. Macam-macam insektisidanya banyak. Yang berguna atau yang paling banyak itu dipakai itu organik sintetik ya. Organik sintetik. Kalau yang anorganik itu bisa kita pakai sulfur, lime ya. Makanya sulfur salah satu apa? Obat anti serangga ya. Bisa kita gunakan. Nikotin juga bisa sebagai organik alami. Nah, organik yang sintetik itu misalnya contohnya pyrethroid. Pyrethroid sintetik. Banyak sekali mereknya, banyak sekali jenisnya ya. Ada aletrin, resmetrin, tetrametrin, permetrin, sifultrin, sipermetrin. Nah, ini banyak. Coba nanti diidentifikasi jenis sintetik pyrethroid yang ada pada obat nyamuk aerosol adik-adik di kosan atau di rumah. Jenisnya apa? Ya, paling banyak kemasannya berbentuk aerosol yang disemprotkan. Merek dagangnya macam-macam sekali. Tapi yang paling banyak saat ini di mall-mall itu merek Hit sama Baygon ya. Nah, itu coba cek jenis sintetik pyrethroidnya apa di dalam situ ya. Apakah sifultrin, apa sipermetrin ya, apa aletrin. Yang paling banyak dipakai ini sifultrin sama aletrin untuk sintetik pyrethroid. Biasanya dia paling banyak itu untuk serangga seperti nyamuk, lalat, dan semut ya, sintetik pyrethroid ini. Karbamat, karbaril, metomil, sama propoxur ini juga bisa digunakan untuk serangga seperti nyamuk ya. Tapi yang paling banyak kita lakukan itu pakai pyrethroid sintetik. Nah, kalau organofosfat ini biasanya digunakan untuk HPT, hama penyakit tanaman ya, disemprotkan di tanaman untuk menghilangkan kutu ya pada daun atau pada buah. Nah, ini banyak organofosfat ini biasanya digunakan oleh bagian pertanian ya, walaupun kadang-kadang kita gunakan juga untuk racun serangga pada lalat ya, tapi jarang pada nyamuk ya. Kalaupun ada jarang digunakan. Organoklorin ini juga pada hama penyakit tanaman DDT, aldrin, lindan. DDT sekarang udah jarang dipakai ya, karena tingkat toksisitasnya tinggi dan bisa terakumulasi di dalam tubuh dari rantai makanan tertinggi. Siapa? Manusia ya, yang makan ikan, kemudian makan hewan herbivor. Nah, kalau kita pakai DDT, rumput-rumputnya yang terkena semprotan organoklorin itu bisa terakumulasi di dalam tubuh hewan herbivora ya. Nah, nanti yang makan hewan herbivora siapa? Manusia. Jadi
akumulasi tertinggi itu pada manusia DDT-nya dan bisa menyebabkan keracunan ya. Nah, ini harus dibaca mirip-mirip namanya tapi beda-beda jenisnya ya. Ini bentuk-bentukan sediaannya ada cair, ada serbuk. Serbuk itu seperti abate ya. Nah, itu serbuk atau kadang-kadang disebut granul ya karena tidak terlalu halus. Ada juga yang coil, bentuknya seperti melingkar-lingkar ya. Ada juga yang bentuknya keping-kepingan, ada yang shampoo, sabun, lotion. Nah, itu seperti penyakit untuk pyrethroid permetrin 1% pada kutu rambut ya. Nah, Peditox itu bentuknya shampoo ya. Kemudian ada juga yang bentuknya pasta ya, tablet. Nah, tablet ini yang bulat-bulat itu yang ada ya, yang dijadikan bentuk seperti karbol ya. Nah, kalau kepingan juga ada, pelet juga ada. Nah, macam-macam bentuknya ya. Tergantung fungsi dan tujuannya. Nah, ini bentuknya aerosol. Itu yang obat nyamuk semprot, kemudian evaporasi. Jadinya ketika dia menguap, zat-zat aktif sintetik pyrethroidnya itu ada di udara. Nah, bisa terhisap juga. Bentuk ini apa namanya, bentuk listrik ini sebenarnya evaporasi ya, penguapan. Ada bentuk koil. Nah, ini asap, pengasapan ya. Ini juga bisa ya. Nah, organofosfat ini biasanya digunakan pada atau disemprotkan pada tanaman, hewan, dan bangunan ya, untuk membunuh sejumlah hama termasuk serangga dan cacing. Bisa juga. Sistem kerjanya menghambat enzim asetilkolin esterase pada serangga ya. Kalau dihambat enzim asetilkolin esterasenya, maka akan terjadi peningkatan produksi GABA ya, sehingga akan meningkatkan kerja dari saraf parasimpatik. Kalau sintetik pyrethroid ini bekerja dengan berikatan pada voltage gate sodium channel. Jadi ada kanal ion kalsium. Ketika ada sintetik pyrethroid ini, bahan kimianya masuk ke dalam kanal kalsium ini, dia akan berikatan dengan kanal kalsiumnya, sehingga banyak yang kanal kalsiumnya terbuka, banyak kalsium yang keluar dari intra menuju ekstraseluler ya. Nah, kalau sudah banyak yang keluar akan terjadi depolarisasi. Jadi akan terus-menerus ada kontraksi ya di otot dari si nyamuk tersebut. Terus-menerus kontraksi sehingga meningkatkan reaksi kejang pada tubuh nyamuk, akhirnya mati ya. Matinya itu mati knockdown. Knockdown itu mati tiba-tiba, artinya mati yang secara cepat terjadi karena adanya proses depolarisasi terus-menerus pada muskuloskeletal. Jadi sifat sintetik pyrethroid ini bekerja seperti itu. Jadi kalau lihat disemprot terus mati nyamuknya, ya memang seperti itu, dia masuk dan berikatan dengan ion kalsium, kanalnya ya, salurannya, sehingga kalsium terus-menerus keluar ya. Kalsium keluar, terjadi depolarisasi, kejang dan mati ya. Ya, keuntungannya sebenarnya cepat menurunkan populasi, murah ya. Sejauh ini nanti yang namanya toksisitas insektisida. Jadi harus sesuai dengan lethal dose-nya ya, di bawah lethal dose-nya ya, yang kita gunakan dapat diterima oleh masyarakat. Kerugiannya itu toksik. Nah, jadi dua mata pisau ya. Harus aman, tapi kemudian ternyata ada beberapa sintetik pyrethroid atau insektisida lainnya itu toksik kalau tertelan, termakan, terpegang ya, terhisap. Nah, kemudian timbul galur resisten. Jadi pada beberapa serangga tertentu itu bisa beradaptasi terhadap insektisida, sehingga yang tadinya mati
itu jadi tidak mati. Nanti kita bicara tentang resisten yang terakhir ya. Adanya residu zat sisa dalam makanan, pakaian, nah itu yang berbahaya. Residu ini nanti menumpuk terus-menerus sehingga akan menyebabkan adanya jumlah insektisida dalam makanan atau pakaian yang bisa menyebabkan keracunan ya. Pencemaran lingkungan ya. Insektisida ini kalau di air ya, di udara itu bisa terurai, tapi kebanyakan juga ada yang masih bersifat belum terurai sehingga menyebabkan pencemaran. Matinya organisme bukan sasaran. Nah, ini kalau yang kena ya. Nah, kalau meledaknya hama sekunder ini karena ini biasanya tingkatan piramida makanan ya. Kalau kita membunuh satu hama tertentu maka akan meningkatkan jumlah yang menjadi makanannya ya kalau kita membunuh predatornya. Syarat insektisida yang baik yang dipakai. Coba nanti dicek di rumah masing-masing insektisida yang pakai, baik itu bentuknya kapur ya untuk semut misalnya, atau bentuknya aerosol untuk obat nyamuk dan untuk lalat ya. Lihat apakah dia siap pakai. Terus apakah dia mencantumkan label penandaan berisi informasi yang cukup untuk mencegah terjadinya salah penggunaan ya. Jadi dia harus memberitahukan informasi yang cukup dan jelas bagaimana cara penggunaan insektisida tersebut. Nama produknya, kemudian tanda peringatan yang ada, petunjuk keamanan, cara penanggulangan apabila terjadi efek samping atau tertelan. Biasanya dalam label itu akan diberitahukan bahwa tidak boleh terkena mukosa misalnya ya. Nah, itu sudah adalah tanda peringatan. Bila terkena mata langsung dibilas dengan air. Nah, itu tuh ada tanda peringatannya ya. Ada tanggal produksinya, ada jenis insektisidanya, itu harus ada pada label, dan konsentrasi insektisidanya juga harus ada ya. Kalau pada penelitian kakak tingkatmu mungkin sekarang sudah enggak lagi. Nah, mungkin nanti pas skripsi bolehlah kita kasih judul tema ya, melihat ya, mensurvei jenis insektisida yang ada di pasaran. Yang disurvei adalah salah satunya komposisinya, apakah memenuhi syarat sebagai insektisida yang aman atau jangan-jangan konsentrasinya meningkat ya, lebih tinggi dari seharusnya standarnya. Nah, itu ada biohazard, ketentuan dari biohazard ya. Jadi beberapa insektisida itu sudah ada ketentuan internasional biohazardnya, berapa konsentrasinya yang boleh dipakai untuk penggunaan zat tersebut sebagai insektisida. Nah, kalau lewat dari situ berarti produsennya nakal ya, seharusnya ditarik dari peredaran jenisnya ya. Harus mencantumkan tanggal kadaluarsa, tujuan penggunaan. Kalau enggak dikasih tahu, kita enggak tahu, jangan-jangan kita semprotkan ini untuk misalnya kecoa ya, padahal dia hanya membunuh nyamuk dan semut misalnya ya, gitu. Jadi tujuan penggunaan juga jumlah dan isi volume kemasan itu wajib dicantumkan oleh seorang produsen yang menjual insektisida yang baik ya. Nah, ini cara-cara pemberantasan ektoparasit. Ini cara apa, Dek? Cara mekanik ini, dimandikan ya, disisir, itu cara mekanik. Kamu nyisir kutu itu cara mekanik ya, pengendalian vektor ya. Nah, kalau fogging cara kimia, karena ada zat yang dipakai. Biasanya apa? Biasanya kalau fogging ini kalau enggak karbamat, sintetik piretroid ya. Toksisitas. Nah, ini kalau sudah kena manusia atau hewan yang bukan targetnya, itu bisa menyebabkan toksisitas ya. Akibat tertelan tidak sengaja, terus masuk lewat kulit ya, maka akan menyebabkan rasa panas dan gatal di daerah kulit. Tertelan nggak sengaja atau inhalasi terhirup, mabuk juga, toksis juga ya.
Nah, ini ada yang namanya konsentrasi lethal dose atau lethal konsentrasi. Harusnya dia di bawah dari lethal dose ya konsentrasinya. Maka disebut aman ya bagi manusia ataupun hewan lain yang bukan tujuan utama untuk dikendalikan dengan insektisida ya. Biasanya yang kena tuh hewan tingkat tinggi, peliharaan ya, kucing kalian atau anjing atau kita sendiri. Nah, biasanya itu kena ya. Apa reaksinya? Kalau kena kulit biasanya akan reaksi iritasi ya. Tuh. Gejala kontak ya. Tuh. Insektisida baik tertelan maupun kontak pada kulit menyebabkan gejala sistemik biasanya ya. Kalau dia sudah bisa masuk ya ikut aliran darah zat kimianya. Terbakar, rasa terbakar ya. Jadi kalau di dalam label insektisida itu ada biasanya gambar flammable ya, gampang terbakar sama juga menyebabkan iritasi ya. Hati-hati insektisida kena mata misalnya harus segera dibilas ya karena ada reaksi iritasi korosif dianya. Keracunan inhalasi terhisap ya. Tuh. Saluran pencernaan. Makan, minum ya, tidak sengaja. Oh, banyak ini ya. Kasusnya tuh biasanya pada orang-orang di perkebunan atau pertanian ya. Dia masukkan insektisidanya di dalam botol air mineral. Terus tidak sengaja terminum. Ya, dibawa ke puskesmas dengan dalam keadaan keracunan insektisida ya, tertelan. Atau yang mau bunuh diri ya dengan cara menelan insektisida. Biasanya dia sampai kejang-kejang ya. Nah, keracunan organofosfat, baik organofosfat maupun sintetik pyrethroid itu pada dasarnya sama. Walaupun cara kerjanya di lokasi yang berbeda ya. Tapi dia akan menghambat, kalau organofosfat itu akan meningkatkan aktivitas kolinesterase ya, sehingga akan meningkatkan aktivitas sistem parasimpatik. Nih, ini gejala keracunan organofosfat ya. Jadi ada pengeluaran air mata berlebih, pengeluaran produksi mukosa berlebih, jadi hipersalivasi, bebuih-buih mulutnya, kemudian keluar air mata, tidak sengaja lakrimasi namanya ya, pengeluaran keringat, dia keringat seperti keringat jagung ya, kemudian dia kejang-kejang, mual, muntah, dalam rangka tubuh kita untuk mengeluarkan dari racunnya. Kemudian ada hipotensi. Nah, gejala parasimpatik semua ini ya, ada penurunan denyut jantung, sakit kepala, ini sampai bisa henti napas ya, akibat adanya blokade atrioventrikular. Nah, ini ya, ini juga menghambat ion sodium voltage gate channel ya. Jadi dia bisa menyebabkan reaksi kejang-kejang juga. Ini ya. Gejala keracunannya pusing, terus sesak napas, kejang perut ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum ke resistensi? Nanti coba dicek gambar-gambarnya ya supaya hafal. Yang mana organofosfat, yang mana organoklorin, yang mana karbamat, yang mana sintetik pyrethroid. Gejala keracunannya sudah, ini pertolongan pertama. Lanjut lagi ke resistensi serangga. Resistensi kemampuan suatu populasi serangga untuk bertahan terhadap pengaruh insektisida yang biasanya mematikan. Nah, itu perlu digarisbawahi, yang biasanya
mematikan. Ternyata pada resistensi ada kemampuan untuk bertahan. Sehingga tadinya dengan dosis tertentu serangganya mati, sekarang dengan dosis yang sama serangganya udah mati. Ya. Resistensi insektisida merupakan kenaikan jumlah individu dalam populasi yang secara genetik maupun kimiawi sebenarnya memiliki kemampuan untuk tetap hidup meskipun terpapar satu atau lebih senyawa insektisida, ya. Tuh. Nah, resistensi ini tidak serta-merta ada, tapi proses evolusi, proses yang lambat dan terus menerus, ya. Sehingga ada yang namanya perubahan, ya, di dalam insektisida, baik perubahan perilaku, perubahan fisiologis, perubahan mutasi atau polimorfisme di dalam susunan gennya. Jadi banyak, ya. Kalau bicara tentang resistensi itu tidak hanya adanya mutasi pada genetiknya. Terlebih dahulu kita bicarakan adanya perubahan fisiologi, ya. Perubahan fisiologi dulu. Biasanya dia dapatkan dari diturunkan, ya, prosesnya secara diturunkan oleh induknya. Kita lihat ya, resistensinya. Nah, ini insektisida. Sejarah insektisida, resistensi insektisida, misalnya kutu, ya, yang sudah resisten terhadap sulfur, ya. Nah, ini resistensinya ada genetik, ada biologik, ya, ada operasional, jenis-jenisnya, faktor-faktornya, ya. Sebelum kita bicara tentang resistensi, kita tadi sudah tahu dulu, ya, proses masuknya di mana? Lewat mulut, lewat kontak, lewat saluran napas. Kemudian apa yang terjadi sehingga resistensi itu ada? Ternyata ada mekanisme perubahan fisiologis dari nyamuk atau serangga yang akan dilakukannya sehingga dengan dosis yang awalnya menyebabkan kematian menjadi tidak menyebabkan kematian. Apa yang dia lakukan? Pertama, peningkatan proses detoks. Nah, detoks. Ternyata bukan manusia saja yang punya proses mendetoksifikasi racun, ya. Kalau kita kan ada yang namanya organ hepar, ya, untuk netralisir toksin, misalnya detoksifikasi. Nah, bagian dari tubuh nyamuk juga ada yang berfungsi sebagai detox, ya. Dia tingkatkan proses detoksifikasinya sehingga yang awalnya zat aktif nyamuk dengan dosis tertentu bisa menyebabkan kematian pada dirinya, ternyata dia netralkan jumlah dosis tersebut sehingga yang masuk atau yang berperan, yang bekerja itu hanya separuhnya misalnya. Nah, kalau kerjanya tinggal separuh, itu tidak efektif untuk membunuh nyamuk atau serangga tertentu, ya, tersebut. Sudah itu dia tuh buat, ya. Bagaimana tadinya misalnya dia bisa masuk lewat eksoskeleton, lewat kulit. Ternyata di kulit itu ada lapisan epidermis, ada lapisan lipoid, ada lapisan lemaknya. Ketika dia melakukan fungsi fisiologisnya, dia tingkatkan produksi lapisan lemak, maka nyamuk tersebut tidak bisa masuk, insektisida tersebut maksudnya tidak bisa masuk secara full ke dalam eksoskeletonnya karena ada apa? Lapisan lemak yang membatasi masuknya serangga tersebut. Nah, itu salah satu cara mekanisme dia untuk menurunkan kepekaan tempat sasaran insektisidanya, ya. Jadi dia buat mekanisme fisiologis tubuhnya untuk memproduksi banyak lemak di daerah eksoskeletonnya tersebut sehingga si insektisida tidak dapat masuk. Nah, jadi kalau yang pertama tadi dionetralisir sudah masuk, dionetralisir sehingga
yang bekerja itu hanya separuhnya, ya, tidak sampai sesuai dengan dosis letalnya. Terus dia coba supaya serangganya memang tidak masuk nih lewat melakukan lewat meningkatkan lapisan lemak di dalam exoskeleton tersebut, ya. Jadi tidak masuk. Terus yang ketiga sudah masuk, dia lakukan metabolit, ya. Dia mempercepat metabolisme pengeluaran si insektisidanya. Lewat apa? Lewat kulit juga keluar. Nah, itu proses mekanisme bagaimana dia akhirnya resisten. Jadi dia netralisir, dia buat supaya racunnya tidak masuk dengan menurunkan kepekaan tepat sasaran, atau dia menurunkan laju penetrasinya, ya. Lihat integumen. Ya, jadi dia memproduksi enzim. Jadi ada bagian yang dia produksi lebih tinggi untuk menetralisir racunnya. Dia membuat lapisan lemak untuk menetralisir racunnya, atau dia menghambat penyerapan racun tersebut, ya. Ini mekanismenya. Sehingga intinya pada prinsipnya dosis yang kita pakai itu tidak lagi efektif untuk membunuh serangga atau nyamuk tersebut. Nah, resistensi juga ternyata ada yang dibawa, ada yang diturunkan, ya. Jadi ada perubahan gen yang diturunkan, ya, yang sifatnya turun-menurun, yang diturunkan oleh indukannya, ya. Ada resistensi fisiologik, ada resistensi kelakuan. Nah, kita lihat fisiologi itu misalnya daya absorpsi tadi, ya. Semua yang saya sebutkan tadi itu disebut proses fisiologi. Proses penyerapan, proses toksik netralisir, itu proses fisiologi semua. Ternyata ada proses perilaku juga, ya. Perubahan habitat serangga, terus perilaku menghindar itu ada diturunkan turun menurun dari keturunannya, ya. Jadi pernah enggak ngerasa banyak nyamuknya dalam rumah, terus disemprot tapi tidak ada yang mati, ya. Nah, itu kemungkinan sudah resisten kelakuan atau perilaku, ya. Jadi upaya menghindar dari insektisida. Jadi kayaknya banyak kemarin itu dalam kamarmu, dalam kosannya, habis disemprot kok enggak ada yang mati, ya. Dia sudah berlindung di balik-balik pakaian, di balik lemari biasanya, ya. Nah, itu avoidance, ya. Atau misalnya kita memberikan racun, ya. Racun apa? Racun pada kutu busuk atau kutu yang ada di buku, misalnya kita kasih insektisida yang berbentuk tablet, ya. Nah, itu enggak ada yang mati, tapi dia ada yang menggigit, ya, merusak bukunya atau merusak kayu, ya, kalau pada kutu insektisida serangga-serangga yang di luar dari vektor, ya. Ya, itu biasanya dia menghindar, ya. Didapat, ini biasanya timbul toleransi terhadap insektisida yang sebelumnya telah terpapar. Dosis subletal. Dosis subletal itu apa? Dosis yang kurang, ya. Jadi setengah-setengah gitu ngasih. Yang seharusnya misalnya aturan pakainya gunakan Temepos untuk satu saset Temepos itu untuk misalnya 1 kubik air, atau 1 kubik air itu biasanya 1 meter kubik, ya. Jadi bentuk baknya itu 1 kali 1 kali 1 meter. Kita pakai di bak yang 2 kali 2 kali 2 meter, 1 saset. Nah, dosisnya belum cukup, ya. Masih subletal, ya. Jadi toleran dia, justru yang ada dia toleransi. Beradaptasi dia. Nah, resistensi yang didapat ini bisa silang, bisa ganda. Silang itu kalau dia resisten hanya pada satu golongan saja, misalnya dia resisten
pada sintetik piretroid. Jenisnya banyak, ada sifultrin, ada aletrin, ada deltametrin, ya. Nah, itu segolongan itu masih disebut resistensi silang. Nanti misalnya nyamuknya atau lalatnya itu resisten terhadap golongan sintetik piretroid sifultrin. Ternyata juga dia resisten terhadap deltametrin, tapi masih dalam satu golongan. Yang bahaya itu resistensi ganda. Biasanya beberapa jenis insektisida yang berbeda golongan, misalnya dia resisten terhadap piretroid, juga resisten terhadap karbamat atau organofosfat. Nah, kayak gini susah untuk diberantas sudah, ya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah deteksi monitoring, ya. Deteksi resistensi dengan teknik biosay, dengan teknik PCR untuk melihat polimorfisme atau perubahan mutasi genetik yang pada nyamuk atau lalat atau serangga tersebut. Biosay ini biasanya dengan kimia, ya. Kita ngelihat adakah produksi satu enzim yang penetralisir si insektisida ada pada nyamuk tersebut. Biasanya kita lakukan ini untuk melihat enzim tersebut, ya. Nah, yang pada saat ini banyak iniin adalah resistensi nyamuk Aedes terhadap golongan sintetik piretroid. Ada banyak sekali, ya. Upaya pencegahannya biasanya kita melakukan penggunaan insektisida bergantian, bergiliran. Jadi tidak boleh memberikan insektisida dengan jenis yang sama terus-menerus dalam waktu yang lama. Jadi kita saling silangkan, ya. Itu salah satu upaya mencegah terjadinya resistensi. Karena tidak pakai golongan sintetik piretroid ini atau insektisida ini untuk pengendalian vektor, tetap dipakai dan harus dipakai. Tapi kita upayakan supaya tidak cepat timbul galur resisten tadi, ya, dengan cara mengkombinasikan jenis insektisida ataupun menggunakannya dengan bergantian, ya, selang seling, ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi tidak banyak tentang resistensi insektisida. Tidak ada, ya. 240-240-an orang ini. Oke, sebentar lagi saya kasih link untuk kuis. Saya kasih dulu filenya. Tidak ada susulan, ya. Jadi kalau bisa ikutlah sekarang kuisnya karena tidak ada susulan. Setiap tahun, sudah mulai tahun lalu saya tidak memberikan susulan kuis. Jadi ya nilainya apa adanya, 3 kali IT, 3 kali kuis. Kalau 1 kali tidak ikut berarti tetap kuis A, kuis B, kuis C bagi 3. Ya, aman kuis A, kuis B-nya 0, ya tinggal A tambah C bagi 3 tetap, ya. Nah, ini PPT-nya udah dikasih. Saya kasih juga link kuisnya. Waktunya cuma 30 menit sampai pukul 3. Nggak nyampe lagi, ya, 30 menit. 25 menit lagi kuis. Itu di tulisannya tuh kuis kuis pemeriksaan tinja juga. Nah, itu enggak usah dihiraukan judulnya, ya. Saya sudah hapus semua soal tentang pemeriksaan tinja. Jadi saya anggap kalian sudah mengerti semua cara-cara pemeriksaan tinja lewat skenario tutorial yang dibuat tahun ini. Kan beda dengan tahun kemarin. Ya, kita jadi saya hapus, tapi saya lupa menghapus judul pemeriksaan tinjanya. Jadi ya udah, kita
nggak usah diraukan karena tidak ada soal untuk pemeriksaan tinjanya lagi ya. Tapi saya lupa ubah judul. Sudah sampai belum linknya? Belum ya? Di kolom chat. Di saya sudah. Hah? Belum, dokter. Oh, masih Belum, bentar ya? Oh, belum. Bentar ya, ulang lagi. Nah, coba dulu. Udah masuk belum? Kok di saya sudah nih, tidak muter-muter lagi Udah. nih. Sudah contang. Nah, coba dulu buka. Mumpung saya masih ada. Jadi kalau tidak ada lagi apa namanya? Eh, apa namanya? Ulangan ya. Link ulangan enggak ada. Susulan kuis juga enggak ada. Coba yang tadi ngantuk-ngantuk, dikasih tahu ke kawannya di grup, ada kuis oi. Ngomong ke. Hanya 22 menit waktunya. Malah kurang ya. 14.55 saya buat. 14.55 itu berarti sebelum jam 3. Berarti 15 menit cuman waktunya ya. Silakan dikerjakan. Habis materi dari saya kecuali alpha masih ada utang ya, Dek ya. Nematoda darah dan jaringan ya. Nah, itu nanti kita cari waktu lagi ya. Kemungkinan minggu depan belum belajarnya karena full ada akreditasi, ada akreditasi 3 hari. Ada pelantikan. Kita akreditasi Rabu Kamis Jumat ya. Nah, Rabu Kamis Jumat pula ya akreditasi. Ya sudah, paling Rabu siang ya. Nah, mungkin Rabu ya yang belajar metode darah dan jaringan nanti ini dulu saya lihat dulu jadwal di ini di Kak Indra ya. Oke, dong. Sudah ya, sudah bisa buka semua linknya ya. Harapan saya besar nilainya di kuis. Supaya kalau jatuh-jatuh di nilai CBT masih bisa naik di nilai kuis. Ya. Oke. Saya permisi dulu ya. Kalau sudah tidak ada hambatan dalam mengerjakan, linknya bisa terbuka. Saya permisi dulu, silahkan kerjakan. Terima kasih, Dok. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Oke, makasih.